sistem persamaan apa? Linier ya, dalam bentuk sistem persamaan linier. Nah, ini saya kira ini saya tidak akan ulangi lagi. Ini hanya contoh yang berbeda ya. Jadi seperti ini ya. Rangkaian listrik ini adik-adik. Ini Anda mengetahui hukum Ohm ya. Hukum Ohm ya. Jadi apa? Rangkaian listrik yang masuk sama dengan yang keluar ya. Kemudian ini adalah apa? Kemarin yang apa? Titik potong 2 buah garis ya. Ini garis 3x min y sama dengan 10 dan 3x plus 2y sama dengan 25. Ini nanti akan berpotongan. Bagaimana mencari titik potongnya? Itu bisa dilakukan dengan menyelesaikan sistem persamaan apa? Linier ya, sistem persamaan linier. Kemudian ini juga ada kaitannya dengan harga tiket masuk sebuah pameran misalnya. Ini juga nanti bisa dibawa ke bentuk sistem persamaan apa? Linier ya, seperti itu. Nah, ini coba kalau adik-adik lihat ya, bagaimana kita mendefinisikan secara umum sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier itu apa? Jadi ini SPL ya, sistem persamaan apa? Linier. Jadi ini Anda sudah mempunyai contoh-contohnya. Nanti bagaimana Anda mendefinisikan secara umum ya, adik-adik. Bagaimana Anda mendefinisikan secara umum. Jadi ini kita akan melihat definisi dari sistem persamaan linier dan nanti contoh-contohnya. Kemudian nanti bagaimana kita menyelesaikannya ya, mencari solusinya. Mencari apa? Solusinya, adik-adik. Jadi ini secara umum, adik-adik ya. Secara umum yang dimaksud dengan persamaan linier ya, persamaan linier dalam n variabel yang tidak diketahui ya. Variabelnya sebut saja x1, x2 sampai xn. Ini adalah bentuk ini. Jadi ini adalah suatu sistem persamaan linier. Jadi ini di sini ini dengan A1, A2, AN ini koefisien-koefisiennya dan B-nya itu adalah bilangan-bilangan real dan tidak semuanya dari A0 AN ini adalah 0 ya, itu ya. Jadi karena kalau sama dengan 0 ini nanti tidak make sense ya, adik-adik ya. Nah, untuk semua I dari 1, 2 sampai apa? N. Nah, nanti AI ini disebut koefisien dari variabel XI ya. Nanti B-nya disebut dengan sebagai suku konstan ya, sebagai suku apa? Konstan. Jadi itu adalah apa? Pendefinisian dari persamaan linier. Jadi persamaan linier adalah persamaan dalam bentuk A1x1 ditambah A2x2 ditambah ANXN sama dengan apa? B ya. ANXN sama dengan apa? B. Nah, ini contohnya ya, contohnya misalnya ini adalah 2x min 5y sama dengan 12. Ini adalah persamaan linier dalam dua variabel x dan y. Z sama dengan 4x ditambah 3y. Ini adalah persamaan linier dalam 3 variabel. Kemudian min 2a ditambah 10b ditambah 7c sama dengan 0. Ini adalah persamaan dalam 3 variabel a, b, c. Sementara x1 ditambah 2x2 ditambah dengan 3x3 sampai nxn ini adalah persamaan dalam n variabel ya, begitu ya adik-adik. Ini jadi nanti Anda akan bisa melihat bagaimana kalau yang bukan persamaan linier. Nah, ini di sini apa? 3 sinus x ditambah dengan y sama dengan 5. Ini adalah bukan persamaan linier. Mengapa? Karena di sini sinus x. Jadi ada variabelnya hanya harus berpangkat 1 ya, berpangkat 1. Nah, di sini min x kuadrat ditambah dengan 2 pangkat y sama dengan 1, ini adalah juga bukan persamaan linier. Persamaan linier itu kalau x-nya itu berpangkat 1 dan bukan berada di dalam bentuk pangkat. Nah, ini xy ditambah z ditambah w ini sama dengan 0, ini adalah bukan persamaan linier karena ini ada perkalian ya, x kali y. 3 akar x ditambah dengan y sama dengan 2, ini adalah juga bukan persamaan linier ya. Jadi ini bukan persamaan apa? Linier. Ini, adik-adik. Nah, maaf. Kok hilang? Ya. Oke, ya.
Ya. Nah, ini kalau sistem persamaan linear itu apa? Yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dalam samaan, jadi persamaannya ada M dan variabelnya ada N, sebut saja X1, X2 sampai Xn adalah M persamaan linear dalam bentuk ini ya. Persamaan pertama A11X1 ditambah A12X2 ditambah A1NXN ditambah dengan apa? B1. Persamaan yang kedua A21X1 ditambah A22X2 ditambah A2NXN ini adalah persamaan linear yang kedua. Nanti persamaan linear yang ke M kita bisa tuliskan dengan AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah AMNXN sama dengan BM. Dengan apa? AIJ, BIJ ini adalah bilangan-bilangan real untuk setiap I dan untuk setiap AIJ. Ya, dan tidak semuanya 0 karena kalau sama semuanya 0 menjadi tidak yang tidak boleh semuanya 0 adalah koefisien dari variabel-variabelnya. Nah, sementara itu di sini ini boleh ya suku konstannya ini boleh semuanya sama dengan 0. Ya, boleh semuanya sama dengan apa? 0. Ya. Oke. Nah, ini dari definisi di atas terlihat bahwa secara umum AIJ menyatakan koefisien dari variabel XJ pada persamaan ke I dan BI menyatakan suku konstan pada persamaan ke I untuk semua I dari 1 sampai dengan M dan J dari 1 sampai dengan apa? N. Nah, adik-adik bisa kita lihat ya, bisa kita lihat nih di sini sebagai contoh ini ya, sebagai contoh. 2X ya, ini min 3Y ditambah 9Z sama dengan 10. Ini 4Y ini apa? Ditambah X dikurangi 5W sama dengan min 7. Ini adalah sistem persamaan linear ya. Dalam dua persamaan, persamaannya ada 2, dalam 4 variabel. Variabelnya adalah X, Y, Z, dan W. Jadi merujuk pada definisi 222 didapat koefisien dari A11 adalah sama dengan 2 ya. A12 sama dengan min 3 dan seterusnya. Itu ya, Adik ya. Nah, ini Adik yang kemudian kita akan diskusikan ini adalah coba ini. Seperti ini. Ini bukan persamaan linear ya, bukan persamaan linear. Karena ini seper X, seper Y, ini seper Z ya. Ini seper X, ini seper Y, ini apa? Seper Z. Di sini seper X ya, di sini seper Y, ini seper Z. Ini bukan persamaan linear, namun dapat dipandang sebagai sistem persamaan linear dalam 3 persamaan dan 3 variabel. Variabelnya adalah seper X. Kalau seper X ini saya tuliskan sebagai ya, seper X ini saya tuliskan sebagai P misalnya ya, P. Ini seper Y saya tuliskan sebagai Q gitu ya. Nanti ini seper Z sebagai PQR gitu ya. Maka ini akan memberikan persamaan P minus 2Q gitu ya. Plus 5Z, 5R sama dengan 4. Ya. Kemudian minus P ditambah dengan 3Q dikurangi dengan 4R sama dengan min 2 dan seterusnya. Jadi kalau dipandang sebagai variabel X, Y, Z, dia bukan persamaan linear. Tetapi kalau dipandang sebagai variabel P, Q, R dengan P-nya itu adalah seper X, Q-nya sama dengan seper Y, R-nya sama dengan seper Z, maka dia menjadi persamaan apa? Linear. Begitu ya, Adik ya. Jadi kadang nampaknya bukan persamaan linear, tapi bisa kita transformasi menjadi persamaan apa? Linear, menjadi persamaan linear. Begitu ya, Adik ya. Nah, ini kalau ini adalah persamaan linear, berapa persamaan? 3 persamaan. Variabelnya ada berapa? Variabelnya di sini hanya ada 2. Jadi bisa banyaknya persamaan ya. Bisa terjadi banyaknya persamaan itu lebih banyak daripada banyak variabelnya. Bisa terjadi seperti itu. Ya, bisa terjadi seperti itu. Nah, ini
tentang persamaan definisinya persamaan linier. Jadi ini di sini contoh yang lain ini juga persamaan linier. Walaupun di sini semuanya nol gitu ya, semuanya nol. Yang tidak boleh semuanya nol adalah koefisiennya, koefisien dari variabel-variabelnya itu yang tidak boleh tidak boleh semuanya nol ya, tidak boleh semuanya nol. Jadi itu. Nah, kemudian adik-adik bisa kita lihat kembali ke sini coba ya. Nah, ini saya kira saya tidak akan ini ya, soal latihan misalnya seperti ini tidak. Nah, ini saya akan masuk ke adik-adik sudah tahu apa? Adik-adik sudah tahu definisi ya. Di dalam matematik itu kita harus tahu definisi dulu. Definisinya apa? Kemudian nanti dari definisi itu kita akan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tadi kita sudah mendefinisikan sistem persamaan linier. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana solusi dari sistem persamaan linier itu ya. Jadi solusi SPL ya, ini sub 2.3 ya, sub 2.3. Mari kita lihat. Jadi solusi sistem persamaan linier A1x1 ditambah A2x2 ditambah ANXN sama dengan B untuk variabel-variabel x1, x2 ini adalah barisan bilangan-bilangan S1, barisan bilangan S2 sampai dengan Sn yang memenuhi persamaan linier ini. Artinya apa? Artinya ketika XI sama dengan SI disubstitusikan dengan kata lain barisan bilangan ini akan menghasilkan apa? A1 S1, A2 S2, AN SN. Ini. Ya, maaf. Sebentar ya, Dek ya.
Sebentar ya Dek ya, ini tadi ada urusan itu. Ya, jadi ini Dedek mempunyai apa? Persamaan linear 2x min y sama dengan 0, maka pasangan apa Dedek? Akhirnya tidak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ya, ini ada Dedek. Jadi ini ada Dedek. Ini adalah sistem persamaan linear ya, dalam dua variabel. Ini pasangan 1 dan 2 ini merupakan Pak Dedek, merupakan solusi karena 2 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 2, ini hasilnya sama dengan 0. Terus yang ini min 3 min 6, ini kalau dimasukkan 2 dikalikan dengan berapa? Min 3 dikurangi dengan min 6 gitu ya, ini juga sama dengan 0. Jadi memenuhi apa? Memenuhi persamaan ini gitu, memenuhi persamaan ini. Jadi dia merupakan apa? Solusi. Ya. Jadi merupakan solusi. Sehingga apa? Secara umum solusi persamaan linear 2x min y sama dengan 0 ini memiliki bentuk apa? Setengah A dan A. Dengan A-nya adalah sembarang bilangan real. Jadi apa? Adik-adik, solusinya itu bisa lebih dari 1, ya, bisa lebih dari 1. Jadi ini adalah apa? Kalau Anda tuliskan dengan apa? Bentuk seperti ini. Jadi ini himpunan dari pasangan A kalikan dengan maaf saya. Ini ya hilang ya. Setengah A bilangan real ini adalah merupakan himpunan dari apa? Solusi persamaan linear 2x min y sama dengan 0. Ya, 2x min y sama dengan apa? 0. Jadi sekarang coba kalau Anda mempunyai ini, mempunyai garis L1 sama dengan x plus y sama dengan 0, garis L2 min x min 2y sama dengan 0, ini pada ruang dimensi 2 ya, maka titik 0,0 merupakan satu-satunya titik yang sekaligus berada pada dua garis tersebut. Ya. Jadi bisa terjadi apa? Jadi bisa terjadi solusinya itu ada tak hingga, bisa terjadi solusinya hanya ada satu. Karena tidak ada lagi pasangan XY yang memenuhi X plus Y sama dengan 0 dan min X plus 2Y sama dengan 0. Kecuali XY-nya masing-masing sama dengan apa? 0. Ya, seperti itu ya Dedek ya. Jadi ini Ibu ini, jadi ini adalah contoh bahwa solusi dari sistem persamaan linear itu bisa tak hingga, bisa hanya satu, dan bisa juga tidak punya solusi. Bisa juga tidak punya solusi. Nah, di sini definisi dari solusi. Solusi dari sistem persamaan linear, kalau itu tadi kan solusi persamaan linear ya. Solusi dari sistem persamaan linear dalam M persamaan dan N variabel ini nih ya, seperti ini. Yang dimaksud dengan solusi sistem persamaan linear star ini, kita sebut dengan sistem persamaan linear star, untuk variabel-variabel x1 sampai xn adalah pasangan ini ya, adalah pasangan ini dengan SI merupakan bilangan real yang semua I1, 2, N yang memenuhi semua persamaan pada sistem persamaan star tersebut ya. Jadi di sini nanti suatu solusi itu adalah daftar bilangan-bilangan yang pada saat dipakai untuk menggantikan variabel-variabel tadi, ini akan memenuhi sistem persamaan linear tersebut, ya, memenuhi persamaan linear tersebut. Oke ya, Dedek. Nah, ini solusinya. Nah, nanti kita akan bisa membentuk himpunan. Jadi, kita bisa membentuk himpunan semua solusi sistem persamaan linear star tadi. Kita tuliskan dengan seperti sudah Anda belajar dari PLMH ya. Ini adalah apa? Himpunan ini yang apa? Ininya merupakan apa? Solusi. Merupakan apa? Solusi, ya. Nah, mari kita lihat yang berikutnya, Dedek. Di sini. Anda mempunyai sistem persamaan linear, ya. X ditambah Y plus Z sama dengan 3. 3X min Y plus Z sama dengan 1. X plus 2Y min Z sama dengan 0.
nanti dapat ditunjukkan bahwa 0, 1, 2, ya, ini S1-nya, ini S2-nya, ini S3-nya, ini merupakan satu-satunya solusi untuk sistem persamaan linear tersebut. Dengan demikian, himpunan semua solusi dari sistem linear tersebut adalah hanya ini. Jadi singleton ya, singleton. Nah, seperti itu. Ini adik-adik ya. Nah, sekarang kalau Anda mempunyai sistem persamaan linear ini ya, X plus Y sama dengan 3, 2X plus 2Y sama dengan 6. Maka nanti di sini Anda akan mempunyai apa adik-adik? Akan mempunyai tak hingga solusi. Karena pasangan AB yang memenuhi A plus B sama dengan 3 dan 2A ditambah 2B sama dengan 6, itu ada tak hingga. Ya, ada tak hingga. Dan dia dapat dituliskan dengan menggunakan apa? Himpunan semua pasangan 3 min B dan B dengan B-nya adalah bilangan apa? Real. Jadi berbeda dengan yang tadi, solusinya hanya ada satu, di sini solusinya bisa ada tak hingga. Ya, bisa ada tak hingga. Ya, seperti itu. Kemudian saya kira ini saya tidak akan tentu bagaimana menentukan himpunan solusinya ya di sini. Ini untuk latihan yang akan datang saja. Ini juga seperti itu. Nah, ini di sini adik-adik, di sini ada materi ya. Nanti adik-adik bisa belajar kalau di depan itu adalah slide-nya. Nanti yang di belakang ini adalah apa? Lebih kepada ureanya ya. Jadi adik-adik bisa belajar di sini terkait dengan apa? Terkait dengan sistem persamaan apa? Linear. Jadi Anda sudah paham tentunya dengan apa itu sistem persamaan linear dan apa itu solusi dari sistem persamaan linear tersebut ya. Apa itu solusi dari sistem persamaan apa? Linear. Nah, sekarang bagaimana kita mencari solusi dari sistem persamaan linear tersebut? Ini coba adik-adik nanti Ibu akan upload ya. Jadi nanti Ibu akan upload lagi dalam materi ya. Anda perhatikan dulu yang di sini saja. Nah, sekarang istilah konsistensi sistem persamaan linear. Jadi tadi apa? Sistem persamaan linear itu bisa punya solusi, bisa juga tidak punya solusi. Sistem persamaan linear yang mempunyai solusi, ya, sistem persamaan linear yang mempunyai solusi itu disebut dengan sistem persamaan linear yang konsisten. Sementara sistem persamaan linear yang tidak punya solusi itu persamaan linear yang tidak konsisten. Wong dibuat sistem persamaan linear kok tidak punya solusi? Wah, itu nggak konsisten, itu loh, nggak konsisten. Buat apa membuat sistem persamaan linear tersebut kalau nggak ada solusinya? Seperti itu ya. Jadi istilahnya make sense juga ya, make sense juga. Jadi ini coba kalau Anda lihat coba ya ini. Ini adalah persamaan, sistem persamaan linear. Ini 2 buah garis. Ini juga sistem persamaan linear walaupun sama. Ini juga persamaan linear walaupun ini berbeda ya, tentu saja berbeda nggak apa-apa ya. Nah, ketiga sistem persamaan linear di atas secara geometris dapat dipandang sebagai berikut ya adik-adik ya. Jadi Anda mempunyai yang pertama, Anda mempunyai yang kedua, Anda mempunyai yang ketiga ya, Anda mempunyai yang ketiga. Coba adik-adik lihat ya. Coba adik-adik lihat. Coba adik-adik rasakan ketiga ini secara geometri dulu. Ini kan sama-sama merupakan pasangan garis lurus ya. Merupakan pasangan garis lurus. X ditambah 2Y sama dengan 0, 3X min 4Y sama dengan 10. Ini nanti Anda akan bisa lihat bahwa dia berpotongan tepat di satu titik. 2 min 1. Min 1 ya. Ya, jadi ini XY 2 min 1 ini dengan demikian apa? Solusinya hanya ada satu. Ada dan solusinya hanya ada satu. Ya, solusinya. Sementara itu ya. Kalau Anda lihat ya, yang persamaan yang kedua. Jadi ini ya. Kalau Anda lihat ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, ya, garis yang pertama ya garis yang kedua.
Kemudian coba Anda lihat. Anda mempunyai tadi apa? Persamaan, sistem persamaan linear. Persamaan pertama sama persis dengan persamaan yang kedua. Ininya ya, X plus 2Y, hanya ini sama dengan 0, ini sama dengan 2. Jadi sejajar satu sama lain. Oleh karena itu apa? Persamaan linear 2 ini tidak memiliki solusi. Karena tidak memiliki satu titik yang dilewati oleh kedua garis lurus tersebut. Jadi ini adalah apa? Anda bisa melihat bahwa sistem persamaan linear 2 itu solusinya adalah himpunan solusinya merupakan apa? Himpunan apa? Kosong. Himpunan kosong. Ya. Itu ya, Dedek ya. Nah, Permisi Bu, mohon maaf. Tampilan layarnya tidak sesuai Bu. Gitu. Gih Bu, jadi nge-freeze tadi. Oke ya. Kenapa ya? Bentar. Ya, ini adik. Ibu akan ini lagi. Sekarang udah kelihatan? Gih Bu, sudah Bu. Udah Bu. Ya, terima kasih ya. Nah, sekarang persamaan yang ketiga. Anda tadi mempunyai apa? X plus 2Y sama dengan 0 dan min X min 2Y sama dengan 0. Ini X plus 2Y sama dengan 0, X ya, plus 2Y sama dengan apa? 0, min X min 2Y sama dengan 0 juga, toh? Nah, maka ini merupakan persamaan garis lurus yang sama. Ya, karena kalau ini dikalikan dengan min 1, Anda akan mendapatkan X plus 2Y ini sama dengan apa? 0. Jadi Anda bisa melihat bahwa apa? Setiap titik pada persamaan garis yang pertama itu juga pada persamaan garis yang kedua, karena ternyata persamaan garisnya sama. Jadi Anda bisa melihat bahwa apa? Himpunan semua solusi dari apa? Dari sistem persamaan linear tersebut itu ada tak hingga pada keseluruhan garis ini, ya, garis ini. Jadi itu adalah apa? Ini adalah apa, Dedek? Untuk ilustrasi bahwa sistem persamaan linear itu bisa tidak punya solusi, bisa mempunyai solusi, bisa mempunyai solusi tak hingga, ya, mempunyai solusi tak hingga. Jadi ini nanti untuk 3 bidang juga seperti itu. Coba kalau Anda mempunyai 3 bidang, kalau seperti ini ya, bidangnya itu sejajar seperti ini mempunyai solusi tidak? Mempunyai satu titik berpotongan tidak? Tidak Bu. Tidak. Jadi ini tidak punya solusi. Kemudian kalau yang nomor 2 ini apa? Mempunyai solusi yang sama di sini, berimpit di sini ya. Ini semua titik-titik pada garis tersebut itu memenuhi dilalui oleh bidang itu. Nah, maka ini adalah mempunyai solusi tak hingga. Ini juga seperti itu. Ini juga mempunyai solusi. Ya, ini mempunyai solusi tidak, Adik? Yang ketiga ini. Kalau Anda lihat seperti itu. Ini sejajar ya. Ya. Tidak ya. Kalau yang ini bagaimana nih? Yang 4. Tidak ya. Nah, sementara kalau yang 5, ini apa, Dede? Yang 5 ini berpotongan pada satu titik di sini. Jadi mempunyai tepat satu solusi ya. Jadi ini tidak punya solusi, tidak konsisten. Ini juga tidak punya solusi, ini tidak punya solusi. Kalau ini punya solusi tak hingga, ini mempunyai tepat satu solusi ya. Jadi itu secara geometri kalau Anda mempunyai 3 buah bidang yang bisa kita nyatakan sebagai ini ya. Oke ya. Jadi ini silakan Anda
Jadi ini ya, jadi kita intinya konsisten dan tidak konsisten. Jadi sederhana sekali, konsisten kalau mempunyai solusi, tidak konsisten kalau tidak mempunyai solusi. Nah ini. Teoremanya mengatakan apa? Sistem persamaan linier yang konsisten mempunyai solusi tunggal atau berhingga banyak. Jadi dia tidak bisa mempunyai solusi tepat 2, nggak bisa. Mempunyai solusi tepat 3 itu nggak bisa. Bisanya kalau dia mempunyai solusi adalah solusinya tunggal atau solusinya tak hingga. Jadi tidak ada sistem persamaan linier yang konsisten hanya mempunyai 2 solusi, misalnya seperti itu nggak bisa. Hanya mempunyai 3 solusi tidak bisa. Hanya mempunyai 4 solusi tidak bisa. Nah, bagaimana membuktikannya, adik-adik? Jadi misalkan Anda mempunyai SPL ini adalah sistem persamaan linier yang konsisten dengan solusi tidak tunggal. Ya. Jadi kalau mau menunjukkan ini, ya, kalau Anda mau menunjukkan teorema ini bagaimana? Adik-adik. Jadi SPL yang konsisten memiliki solusi yang tunggal atau tak hingga. Itu bisa ditunjukkan apa? Dengan cara apa? Kalau dia solusinya tidak tunggal, maka solusinya tak hingga. Ya, seperti itu. Jadi untuk menunjukkan teorema tadi, bisa Anda lakukan dengan apa? Misalkan Anda mempunyai solusi yang konsisten dan solusinya tidak tunggal. Maka Anda harus bisa menunjukkan bahwa nanti berakibat solusinya menjadi tak hingga, ya, menjadi tak hingga. Ya. Bagaimana menunjukkannya? Jadi misalkan tidak tunggal, misalkan X1, X2, Xn dengan X1-nya S1, X2-nya S2, Xn-nya Sn ini adalah solusi SPL tersebut. Sementara X1, X2, Xn dengan X1-nya S1 aksen, S2 aksen, Sn aksen, keduanya adalah solusi sistem persamaan linear tersebut. Maka nanti Anda akan mempunyai apa? Bahwa AI1S1 dimasukkan di sana, ini akan sama dengan BI ya, akan sama dengan apa? BI. Dan A ini akan sama dengan BJ, ya, akan sama dengan BI juga, ya, akan sama BI juga. Nah, nanti pada waktu Anda membentuk ini ya, pada waktu Anda membentuk ini, maka pada waktu Anda mendapatkan ya di sini AI1 S1 ditambah R dikalikan S1 min S1 aksen gitu ya, dan seterusnya. Ini nilainya akan sama dengan apa? BI ditambah RBI dikurangi RBI ditambah ini sama dengan BI. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa bentuk S1 ditambah R dikalikan S1 min S1 aksen, S2 ditambah R, S2 min R2, S2 aksen, ini juga merupakan solusi untuk sembarang R, gitu ya, untuk sembarang R. Artinya, kalau Anda mempunyai 2, maka Anda akan bisa membentuk sembarang yang lain. Artinya nanti setiap kali Anda mempunyai 2, Anda akan bisa membentuk tak hingga solusi, ya, akan bisa membentuk tak hingga solusi. Jadi kesimpulannya apa? Kalau dia tidak tunggal, maka solusinya tak hingga, ya, maka solusinya tak hingga. Itu ada deh ya. Jadi ini Jadi kalau Anda mempunyai sistem persamaan linear, itu adanya hanya 3 kemungkinan. Solusinya tunggal, yang kedua tidak punya solusi, yang ketiga solusinya tak hingga. Tidak bisa. Sistem persamaan linear itu sekali lagi mempunyai 2 persamaan saja, mempunyai 3 persamaan saja. Karena kalau Anda punya 2, Anda akan punya tak hingga yang lain ya. Anda akan punya tak hingga yang lain. Oke ya, begitu. Nah sekarang ya, saya kira saya nggak akan di sini ya. Ini.
Ya, coba. Kalau adik-adik melihat ini. Kalau adik-adik melihat sistem persamaan linear minus X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4. 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 5. Apakah sistem persamaan linear tersebut memiliki solusi? Jika iya, tentukan apakah solusinya tunggal atau tidak. Coba. Kalau Anda berhadapan dengan sistem persamaan linear seperti ini, coba adik-adik. Ya. Anda mempunyai sistem persamaan linear yang terdiri dari dua ini apa yang bisa Anda lihat di sini coba? Ya. Coba apa yang bisa Anda simpulkan coba dari sini? Ya. Bagaimana adik-adik? Anda bisa melakukan eliminasi, bisa juga tidak melakukan eliminasi. Coba, adik-adik. Anda rasakan sistem persamaan linear yang pertama adalah minus X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4. 2X plus Y min Z sama dengan 5. Nah, coba adik-adik, sistem persamaan linear ini itu, kalau Anda lihat Z ini juga ya, Anda lihat Z ini. Ini ya. Ini Anda bisa pandang sebagai suatu parameter ya adik-adik ya. Jadi ini apa? Min X ditambah dengan 2Y gitu ya. Ini sama dengan 4 min Z ya adik-adik. Kita bawa ke sana. 2X ditambah dengan Y ini sama dengan 5 plus Z. Nah, adik-adik, coba kalau Anda mengambil Z-nya itu sebagai, kita tuliskan sebagai T gitu ya, ini sebut sebagai parameter T gitu. Ini nanti apa? Ini juga tentu saja juga sama dengan T begitu ya, adik-adik ya. Maka Anda akan bisa menuliskan ini sama dengan 4 min T gitu ya, 4 min T. Ini bisa Anda tuliskan sebagai 5 plus T gitu ya, 5 plus T. Maka kalau Anda lihat di sini, nih ya, ini akan bisa Anda nyatakan sebagai ini ya, Dedek ya. Nah, coba. Kalau persamaan yang kedua, Anda kalikan dengan 2, Anda memperoleh apa? Ini dikalikan dengan 2 ya, kali 2. Ini Anda mendapatkan min X ditambah dengan 2Y sama dengan 4 min T. 2X ditambah dengan 2Y sama dengan berapa adik? 2 kali 5 plus T ya adik ya? 10 berapa? Plus 2T ya? 2T. Kalau Anda kurangkan, Anda akan mendapatkan berapa? Min 3X sama dengan berapa? Min 3X sama dengan berapa? 14. Berapa? Salah ya? Min 6 ya? Itu harusnya 4X. Min 6. Apa? 4X plus 2Y bukan harusnya. Oh iya maaf ya. 4X ya betul. Jadi berapa? Berarti Anda nggak ngantuk ya. Minus ya. Jadi berapa? 5X ya? Ya nggak? 5X di sini berapa? 4 dikurangi 10 berapa? Min 6 ya? Min 6 Bu. Ini min T, min 2T berapa? Min 3T toh? Nah, jadi Anda mempunyai apa? X-nya sama dengan berapa adik-adik? X-nya berapa? 6 per 5 ditambah dengan berapa? 3 per berapa? 5T. Jadi nilainya bergantung kepada parameter T, ya nggak? Nilainya bergantung kepada parameter T. Nanti begitu juga Y-nya, toh? Y-nya nanti akan dalam bentuk parameter T.
Jadi nanti Anda bisa mendapatkan apa? Jadi nanti ada T-nya begitu ya, Y-nya itu. Jadi nanti Anda mendapatkan apa? Solusinya itu akan berbentuk apa, Adik? Solusinya. Z-nya kan sama dengan T. X-nya tadi berapa? 6/5 ditambah dengan apa? 3/5 T. Nah, nanti di sini ada T-nya juga toh. Jadi ada tak hingga parameternya. Ya, ada tak hingga T yang bisa memenuhi itu, ya. Ya. Oke ya, Dede ya. Jadi sistem persamaan linear ini mempunyai solusi dan tidak tunggal, ya, dan tidak tunggal. Oke ya, saya kira itu contoh-contoh yang bisa Anda lihat di sini nanti ya. Ini nanti ada solusi. Apakah sistem persamaan linear semua mempunyai solusi? Misalnya ini ya. Nanti kalau Anda kurang kan gimana nih? 0 sama dengan berapa? Min 1. Ini tidak benar ya. Maka dia tidak punya solusi. Ya, maka dia tidak punya solusi. Oke. Nah, ini ya. Saya kira ini ada jenis-jenis